Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan. Di sini saya selaku mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasihin SAK MAK selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah kerja praktek. Di sini saya ingin menerangkan hasil kerja praktek kami di PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia dengan judul Siklus Administrasi Processing sampai Invoicing dalam Industri. Dalam pembahasan ini terdapat 5 poin, yaitu pertama, pendahuluan, kedua, gambaran umum, ketiga, tinjauan pustaka, keempat, pelaksanaan kerja praktek, dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, pendahuluan. Dasar atas kegiatan kerja praktek dilaksanakan adalah pertama, latar belakang. Adanya mata kuliah kerja praktek di Universitas Buana Perjuangan Karawang dan pemilihan PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek sekaligus tempat bekerja saya. Kedua, tujuan kerja praktek. Untuk mengetahui siklus administrasi processing sampai invoicing di PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Ketiga, waktu pelaksanaan. Dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022. Poin 2, gambaran umum. Perusahaan PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia yang beralamat di kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Kencana Kavling I M1 BJD Karawang. PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia memiliki visi perusahaan yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka, dan misi perusahaan 1. Senantiasa melakukan inovasi fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. 3. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. 4. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan secara berkelanjutan. Kelima, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Sejarah singkat PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau yang disingkat sebagai NICI merupakan sebuah perusahaan joint venture antara PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan Nestle SA yang bergerak di bidang makanan. PT NICI berfokus pada bumbu masak seperti kecap, sambal, bumbu penyedap, dan bumbu instan. PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia didirikan pada tanggal 24 Maret tahun 2000. Cita Rasa Indonesia Factory diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2014. Pada mulanya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Nestle SA mendirikan usaha yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia, dan juga untuk penjualan ekspor. Adapun nama perusahaan patungan tersebut adalah PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia dengan kepemilikan saham oleh Indofood dan Nestle masing-masing 50%. Dikutip dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat 28 September 2018 disampaikan bahwa pada tanggal 27 September 2018 PT Indofood CBP Sukses Makmur dan Nestle SA sepakat untuk mengakhiri kerjasama joint venture-nya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan penandatanganan Conditional Share Sales and Purchase Agreement dengan Nestle SA terkait pembelian seluruh saham milik Nestle pada PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia sebanyak 10.000 saham atau 50% dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Pembagian saham akan dibagi antara Maggi dan NICI. Maggi akan sepenuhnya dikelola oleh Nestle Indonesia dan NICI akan
menjadi anak perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Menurut Corporate Secretary ICBP, PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia akan menjadi anak perusahaan ICBP dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan 1% saham dimiliki oleh anak perusahaan, dan nama perusahaan resmi diganti menjadi PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Poin ketiga, tinjauan pustaka. Poin pertama, sistem. Menurut Sukamto dan Muhammad Salahuddin menyatakan bahwa diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Poin 2, informasi. Menurut Anggraini dan Irviani menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Menurut Sutabri dalam Trimahardika dan Sutina, informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklarifikasikan, dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Poin ketiga, akuntansi. Menurut Amin W. dalam Badriah, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Badriah, akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi. Kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi. Kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Untuk poin keempat, pelaksanaan kerja. Dalam melaksanakan kerja praktek di PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia, saya banyak hal mempelajari mengenai siklus administrasi, processing, sampai invoicing. Hal-hal yang dipelajari diantaranya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam siklus administrasi, processing, sampai invoicing pada PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Purchase Request atau PR. Material dan jasa yang diajukan akan melewati beberapa pengecekan Departemen Finance Accounting guna mengevaluasi beberapa poin, yaitu poin plan. Apakah material atau jasa tersebut pernah diajukan melalui proposal ataupun e-apex ataupun additional. Selanjutnya, urgent. Apakah material atau jasa tersebut bersifat urgent ataukah normal? Kemudian, price. Apakah harga tersebut sesuai dengan nilai pasar umum atau tidak? Kedua, short vendor atau tender. Setelah PR approve oleh tim Finance Accounting, selanjutnya PR diserahkan ke tim purchasing untuk kemudian dicarikan vendor atau supplier, minimal 3 kandidat, dan kemudian akan diproses melalui tender atau canvassing. 3. Purchase order atau PO. Proses PO dilakukan ketika pemenang tender sudah ditentukan. Dalam lembar PO akan berisi informasi mengenai nomor PO, perusahaan atau nama vendor, material atau jasa yang disepakati, harga material atau jasa yang disepakati, termin serta jangka waktu pembayaran yang disepakati atau term of payment, tempat dan waktu pengiriman material atau jasa yang disepakati. 4. Invoicing. Proses pembayaran atas pembelian material atau jasa akan dilakukan setelah tagihan diterima dengan proses jangka waktu pembayaran atau due date sesuai dengan yang telah disepakati dalam PO. 5. Payment dan posting. Setelah jatuh tempo, akan dilakukan pembayaran sesuai term and value pada PO dan kemudian melakukan posting atas payment tersebut. Poin 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan.
Dengan alur proses pembelian material tersebut, penulis dapat simpulkan: 1. Alur pembelian material sudah cukup bagus dalam mencegah transaksi dengan perusahaan fiktif. 2. Proses posting by system setelah pembayaran after paymentation sangat baik dalam traceability accuracy report, yang artinya dapat menghindari pencatatan pengakuan pembayaran lebih dulu daripada pembayaran aktual. 3. Dengan dukungan ERP yang baik atau SAP yang digunakan oleh PT Nugra Indah Cita Rasa Indonesia, siklus administrasi purchasing sampai invoicing dapat berjalan dengan baik. 4. Proses approval dinilai cukup panjang dan berada di dua lokasi yang berbeda, sehingga riskan terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan alur proses pembelian material tersebut, penulis dapat sampaikan saran sebagai berikut. 1. Setiap PR material sebaiknya dapat digolongkan berdasar tingkat konsumsinya. A. Periodik adalah pembelian yang sudah ditentukan masa periode dan volumenya. Contoh, pembelian stationeries, office supplies, factory supplies, atau maintenance. B. Based on sales adalah pembelian yang ditentukan menyesuaikan permintaan sales marketing. C. Additional request adalah pembelian yang berdasar pada permintaan di luar rencana. Dengan penggolongan tersebut sangat membantu dalam expense mapping, sehingga dalam membuat real expense report sampai dengan estimate expense report di masa mendatang akan lebih mudah. Agar lebih spesifik lagi, setiap departemen harus menentukan dan menghitung material atau jasa beserta volume yang dibutuhkan selama satu periode tertentu. Contoh, Departemen Produksi mencatat semua kebutuhan material stationeries-nya selama 3 bulan ke depan. 1. Pulpen dengan kuantiti sekian piece. 2. Roll tape kuantiti sekian piece. 3. Sapu dan pen kuantiti sekian piece. 4. Kertas kuantiti sekian piece, dan lain-lain. Sehingga expense tersebut dapat dibuat dan digunakan sebagai acuan KPI dalam mengontrol expense by departemen atau achievement of expense plan versus actual expense. 2. Simplifikasi dalam setiap step alur purchasing sampai invoicing agar lead time dapat lebih efektif dan efisien. Seperti A. Purchase order. PO creator dengan PO approver terpaut jarak yang mengakibatkan kurang efisien dalam komunikasi. Sebaiknya dilakukan pemberian otoritas kepada cabang di pabrik untuk proses approval, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pengiriman material dan pembayaran. B. Invoice. Proses approval CDV atau invoice yang terpaut jarak sehingga kurang efisien dalam performa. Sebaiknya dilakukan pemberian otoritas kepada cabang di pabrik untuk proses approval, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pembayaran dan posting serta rekonsiliasi. C. Tax in PIC. Dalam menentukan besaran PPh, harus konsultasi dengan tim pajak yang terpaut jarak sehingga kurang efisien dalam performa. Sebaiknya cabang di pabrik memiliki tax in PIC agar komunikasi dan konsultasi lebih mudah dan tidak menimbulkan keterlambatan pembayaran. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendukung atas dibuatnya presentasi ini. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.